Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak berada. Apa kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu itu Tuhan. Ajari kami Tuhan, suruhlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar berserta dengan kami dalam pemikiran kami Tuhan, supaya kami bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Roma 4 ayat 18 hingga 25. Demikian bunyinya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin bapak-bapak dalam hal ini sebagai pimpinan perusahaan dan juga sebagai para profesional sering bimbang di dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu, atau juga mungkin sangat khawatir terhadap bapak-bapak dan ibu, apakah saya benar apa yang saya lakukan hari ini, apakah saya percaya apa yang saya lakukan ini benar, atau bapak-bapak menjadi overthinking atau berpikir berlebihan. Ini yang sering kita hadapin, seakan-akan bahwa apa yang kita lakukan maunya selalu bagus, sehingga kita dihadapkan kepada overthinking atau berpikir berlebihan. Nah di sini bapak-bapak dan ibu yang terhormat, eh, di sini ada kita ketahui bahwa berpikir berlebihan dapat terjadi dalam tiga hal ya, atau tiga bentuk, yaitu pertama adalah mengenai perenungan, atau juga kedua analisis yang berlebihan, dan juga yang ketiga adalah tersandung di masa depan. Ini juga kita ketahui apa sih dari hasil ini, karena bapak-bapak dan ibu dapat selalu merasakan tidak percaya diri dan juga bimbang di dalam kehidupannya, menjadikan bapak dan ibu merasa putus asa, stres, dan akhirnya bapak dan ibu kehabisan tenaga. Nah, kita coba bahas dari hal-hal yang tiga hal yang tentang overthinking tadi. Yaitu yang pertama adalah disebut di sini itu rumination. Artinya adalah di sini rumination ini adalah terlalu merenung gitu ya. Sehingga bapak selalu merenung dan akhirnya
tidak tahu apa yang dilakukan. Ini adalah lingkaran mental di mana Bapak dan Ibu memikirkan peristiwa-peristiwa lalu, terutama peristiwa-peristiwa negatif atau menyusahkan. Ini juga bapak-bapak dan ibu cenderung terpaku pada masukan negatif, mengungkit kegagalan masa lalu dalam percakapan dengan orang lain, atau juga terlalu berhati-hati dalam bekerja, sehingga bapak dan ibu menjadi suka merenung, selalu merenung. Dan juga hal ini untuk meredakan renungan bapak dan ibu, bapak-bapak perlu membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk mengatasi pikiran negatif itu. Nah, ini tentu akan membantu bapak dan ibu untuk memilah dan memilah-milah dan juga menghentikan bapak dan ibu dari merenung yang terus-menerus sepanjang hari. Dan yang kedua adalah menganalisis terlalu berlebihan atau menganalisis secara berlebihan. Hari ini, bapak-bapak dengan adanya ini, bapak-bapak jadi terlalu mengandalkan persetujuan orang lain atau juga menunda-nunda pekerjaan. Dan juga bapak dan ibu sering mengalami kesulitan dalam membuat prioritas. Menjadi hal ini menjadi kecenderungan orang yang terlalu sering menganalisis. Nah, untuk memutus siklus ini, Bapak dan Ibu harus mengubah bidikan atau target Bapak dan Ibu. Dari Bapak dan Ibu harusnya kepingin sempurna, Bapak dan Ibu bisa menurunkannya menjadi cukup baik. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu adalah overthinking tadi terlalu kepingin melalu menghabiskan waktu dan tersandung memikir apa pemikiran Bapak dan Ibu masa depan. Atau disebutkan di sini adalah memikirkan, selalu merencanakan dan juga menghabiskan Bapak dan Ibu, menghabiskan banyak energi untuk merencanakan setiap skenario yang mungkin terjadi, atau Bapak dan Ibu merasa sulit merayakan kesuksesan karena selalu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak dan Ibu, kemungkinan besar Bapak dan Ibu adalah orang yang akan melakukan perjalanan di masa depan. Bapak dan Ibu memikirkan terlalu jauh ke depan, sehingga Bapak dan Ibu menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, untuk mengatasinya bagaimana? Bapak dan Ibu perlu mengatasinya dengan kecenderungan Bapak dan Ibu selalu berwawasan ke depan, yaitu Bapak dan Ibu mencari atau melihat keuntungan Bapak dan Ibu dengan memproyeksikan diri Bapak dan Ibu di masa depan, di mana bahwa Bapak-bapak dan pada saat di masa depan tekanan itu sudah berlalu, sehingga Bapak dan Ibu sukses dan bisa menjalankan kehidupan Bapak dan Ibu. Di Markus 11 ayat 24, di sini kita diajarkan bagaimana dari tadi yang overthinking menjadikan Bapak dan Ibu menjadi iman yang ragu-ragu. Nah, kita diajarkan di sini bagaimana supaya kita memiliki iman yang tidak ragu-ragu, seperti Abraham juga meragukan janji Allah meskipun keadaan tampaknya tidak mungkin. Ya, namun ia tetap teguh dalam imannya. Di Markus 11 ayat 24 menyebutkan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi memperlihatkan bagaimana di Markus 11 ayat 24 tadi kita diajarkan supaya kita tidak ragu-ragu. Nah, kita di Roma 1, di Roma ini kita diajarkan bahwa di Roma ini bagaimana surat Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma, di mana pada saat itu adanya komunitas Kristen di kota Roma. Nah, surat ini ditulis ketika Paulus
mengunjungi gereja di Roma secara langsung. Nah, dia memberikan ajaran yang kokoh dan mendalam tentang iman Kristen kepada mereka. Salah satu tujuan dari Paulus dalam surat ini adalah menjelaskan makna penting keselamatan oleh iman kepada orang-orang Kristen di Roma pada saat itu, terutama dalam konteks hubungan antara iman dan hukum Taurat. Di Roma 4 ayat 18 hingga 25 ini secara khusus membawa kita kepada iman Abraham. Karena apa? Karena Abraham dianggap sebagai leluhur iman bagi orang Kristen. Karena iman yang teguh dan ketekunannya kepada Allah, hal ini dapat dijelaskan bagaimana kita mempelajari sikap Abraham yang tetap kuat dalam imannya, meskipun menghadapi situasi yang tampak mustahil, yaitu janji Allah akan memberikannya keturunan, meskipun ia tahu bahwa Sarah istrinya sudah tua. Namun di sini ya, kita lihat bagaimana Abraham percaya terhadap harapan, percaya pada imannya. Artinya ia tetap percaya kepada janji Allah meskipun segala sesuatu di alam nyata selalu menentangnya. Di sini juga kita diajarkan bagaimana Paulus menggunakan kisah Abraham ini untuk menggambarkan pentingnya iman bagi keselamatan. Ia juga menyatakan bahwa kita juga seperti Abraham, dipanggil untuk percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan yang memanggil yang tidak ada menjadi ada. Dengan demikian Bapak dan Ibu, iman kita haruslah teguh dan kokoh, tidak tergantung pada kondisi fisik ataupun lingkungan sekitar. Di Markus ini kita diajarkan, di kitab Roma ini kita diajarkan yang ditulis oleh Paulus agar kita mudah memahami dan dapat mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari dan kisah yang sudah dikenal oleh orang Kristen pada waktu itu, yaitu adalah mengenai kisah Abraham. Nah, di sini dari kisah Abraham ini, karena kisah Abraham adalah kisah yang sangat terkenal di kalangan orang Yahudi dan Kristen, sehingga dapat digunakan oleh Paulus sebagai titik tolak untuk menjelaskan konsep iman secara baik. Dengan menggunakan kisah ini, Paulus ingin menyampaikan bahwa keselamatan datang bukan melalui kepatuhan kepada hukum Taurat saja, tetapi melalui iman yang teguh kepada Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Abraham. Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional, bagaimana kita memahami pasal dari yang ditulis di sini dari Roma ini buat bapak-bapak sebagai pimpinan maupun profesional, ada 3 hal, yaitu mengenai kepercayaan dan keyakinan. Kita diajarkan di sini seperti Abraham, bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan sering dihadapkan pada tantangan besar dan ketidakpastian dalam dunia bisnis. Nah, di surat Roma ayat 4 ayat 18, Roma 4 ayat 18 hingga 25 ini mengajarkan pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan yang teguh, bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak pasti. Di sini juga diajarkan bagaimana kita, yang kedua adalah bagaimana kita memiliki visi dan ketekunan. Diajarkan kita di sini bagaimana juga Abraham memiliki visi jangka panjang tentang apa yang Allah janjikan kepadanya. Dan dia bertekun dalam keyakinannya meskipun keadaan tampak tidak mendukung. Demikian juga bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan perlu memiliki visi yang jelas untuk perusahaan bapak dan ibu dan bertekun dalam mencapainya, bahkan di tengah tantangan maupun rintangan. Di sini juga diajarkan sebagai profesional adalah ketergantungan pada Tuhan. Nah, di surat Roma 4 ayat 18 hingga 25 ini mengajarkan kita bahwa kita selalu ketergantungan pada Tuhan. Ketergantungan pada Tuhan itu adalah landasan yang kokoh dalam menghadapi cobaan dan ketidakpastian. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, hal ini kita diingatkan bagaimana bapak-bapak tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan bapak dan ibu sendiri, tapi juga
untuk mempercayai dan bergantung pada Tuhan dalam mengelola bisnis dan juga mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Lalu bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan, agar dapat menerapkan Roma 4 ayat 18 hingga 25 ini, apa-apa aja sih yang nanti kita bahas ini, supaya bapak-bapak sebagai seorang profesional menjadi pemimpin yang sukses dan juga profesional yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang memiliki keimanan yang kokoh dengan pembenaran melalui Kristus. Jadi ada dua hal, yaitu adalah keimanan yang kokoh dan kedua, pembenaran melalui Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama itu tadi kita akan pelajari mengenai keimanan yang kokoh. Kita bisa mengambil dari ayat 19 hingga 21. Ayat 19 hingga 21 disebutkan demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun bahwa rahim Sarah telah tertutup. Di ayat 10, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, di sini kita bisa mengetahui di ayat 19 itu kita tahu bahwa meskipun Abraham dan Sarah sudah tua dan fisik mereka tidak mendukung lagi untuk memiliki anak, iman mereka tetap tidak goyah. Abraham tidak lemah dalam iman, meskipun memiliki keadaan tubuhnya yang sudah tua. Ini menunjukkan bahwa iman Abraham tidak tergantung pada keadaan fisik atau keterbatasan manusiawi, tetapi pada kekuatan pada janji Allah. Nah, di sini kita diajarkan juga di ayat 19 ini menunjukkan bahwa sunat Abraham bukanlah penyebab imannya, tetapi tanda dari perjanjian Allah dengan dirinya. Sunat hanyalah tanda eksternal dari hubungan yang telah ia miliki dengan Allah. Ini menegaskan bahwa Allah mengakui keimanan tanpa memandang adanya tanda-tanda fisik tertentu seperti sunat tadi. Abraham adalah contoh bagi semua orang yang percaya, tidak hanya bagi orang-orang Yahudi yang disunat, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak disunat, yaitu bangsa-bangsa lain. Nah, di sini bagaimana kita melihatnya sebagai profesional, bapak-bapak dan ibu harus mampu melihat dan melampaui hambatan dan ketidakmungkinan yang mungkin terjadi di dalam bisnis bapak dan ibu. Bapak dan ibu perlu membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk tetap maju meskipun menghadapi kesulitan. Nah, di ayat 20 ini kita diajarkan bagaimana Abraham tidak hanya tidak goyah dalam imannya, tetapi imannya semakin kuat seiring waktu pada saat itu. Ia terus mempercayai Allah bahkan dalam situasi yang sulit. Tidak hanya itu, ia terus memberikan hormat kepada Allah, menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya padanya. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana bahwa Paulus menekankan bahwa Abraham adalah bapak spiritual bagi semua orang yang mengikuti jejak imannya, baik mereka yang disunat maupun yang tidak. Ini menunjukkan bahwa Allah mengakui keimanan dan menganggap seseorang sebagai keturunan Abraham bukan hanya karena keturunan biologis, tetapi karena keimanan yang sama. Nah, bagaimana kita melihatnya sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan? Di sini kita diajarkan bahwa kita harus belajar dari keteguhan iman Abraham. Mereka harus membangun fondasi yang kokoh dalam keyakinan mereka terhadap tujuan dan juga nilai-nilai perusahaan Bapak dan Ibu. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keraguan atau ketidakpastian. Nah, di ayat 21 ini kita juga bisa melihat bagaimana Abraham yakin sepenuhnya bahwa Allah memiliki kekuatan untuk menepati janjinya.
Iman Abraham tidak hanya tentang keyakinan bahwa janji Allah benar, tetapi juga tentang keyakinan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk memenuhi janjinya. Di sini kita diajarkan juga di ayat ini, di mana bahwa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya bukanlah bergantung pada kepatuhan hukum Taurat, tetapi pada kebenaran iman. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui kepatuhan hukum Taurat semata, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa bapak-bapak dan ibu dapat mencapai tujuan bapak dan ibu dengan melakukan yang terbaik dan percaya bahwa hasilnya akan sesuai dengan usaha bapak dan ibu. Lalu poin-poin apa yang bapak bisa kita pelajari dari ayat 19 hingga 21 ini sebagai keimanan yang kokoh adalah bapak dan ibu perlu adanya iman yang mengubah harapan. Artinya di sini bahwa Abraham berharap dengan iman, meskipun situasinya tampak tidak mungkin. Ini mengajarkan kepada bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan bahwa ketika menghadapi tantangan besar, memiliki keyakinan dan harapan yang kuat sangat penting untuk melampaui batasan dan mencapai tujuan yang tinggi. Di sini juga diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu memiliki kuatnya iman. Artinya di sini Abraham tidak menjadi lemah dalam imannya. Bahkan ketika situasinya sulit dan tampaknya mustahil. Ini menekankan pentingnya kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dalam bisnis dan juga kepemimpinan. Dan juga di sini kita diajarkan bagaimana kita memiliki keimanan yang kokoh. Artinya bahwa Abraham tidak melemah dalam imannya. Meskipun menghadapi kenyataan fisik yang menantang, yakni tubuhnya dan Sarah yang sudah lanjut usia. Demikian juga dalam dunia bisnis, keteguhan iman dalam visi dan tujuan perusahaan diperlukan bahkan saat menghadapi rintangan dan tantangan. Nah, Bapak dan Ibu juga perlu adanya keyakinan pada kekuatan Allah. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana Abraham tetap yakin pada janji-janji Allah dan mengakui kekuatannya untuk memenuhi janji-janji tersebut. Begitu juga dalam konteks bisnis, bapak-bapak sebagai pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat pada kemampuan dan janji-janji perusahaan. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu perlu adanya iman yang tidak goyah. Artinya, di sini kita diajarkan dari sisi Abraham, yaitu Abraham menyadari keterbatasan dirinya dan situasi pada saat itu yang situasi yang sulit. Namun di sini imannya tetap teguh. Dia tidak ragu-ragu dalam janji-janji Allah. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan harus memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi situasi sulit. Bapak-bapak dan ibu harus mempercayai kemampuan tim dan perusahaan bapak dan ibu untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Nah, di sini juga kita diajarkan bahwa iman dalam pengharapan. Nah, di sini diajarkan bagaimana Abraham dipuji karena ia berharap melawan segala pengharapan. Yaitu hal ini kita menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan fisik atau lingkungan yang melingkupi seseorang, tetapi pada keyakinan bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatunya. Nah, kita bisa melihat di Ibrani 11 ayat 1. Menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini juga diajarkan Bapak dan Ibu memiliki ada kepenuhan iman Abraham. Artinya bahwa
Abraham diyakini oleh Allah sebagai orang yang beriman dan karenanya dinyatakan sebagai orang yang benar. Ini menekankan bahwa iman yang sejati membawa kebenaran di hadapan Allah. Di Roma 5 ayat 19 menyebutkan adalah jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Saudara-saudara yang terkasih dan dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah pembenaran melalui Kristus. Kita bisa lihat di sini dari ayat 25. Di ayat 25 menyatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus diserahkan kepada kematian karena dosa-dosa kita dan kebangkitannya membawa pembenaran bagi kita. Ini adalah inti dari Injil, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan jalan untuk pembenaran dan keselamatan dalam umat manusia. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana Paulus menyimpulkan bahwa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya diberikan melalui iman. Abraham adalah bapa bagi semua orang yang percaya. Bagi mereka yang disunat maupun yang tidak disunat, karena iman adalah kunci keselamatan, bukan pemenuhan hukum Taurat. Nah, sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, di sini kita diajarkan bahwa kita perlu menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya terbatas pada pencapaian dunia, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Bapak-bapak dan ibu perlu di sini memprioritaskan hubungan bapak dan ibu dengan Tuhan dan membangun fondasi yang kokoh dalam iman bapak dan ibu. Lalu bagaimana kita bisa dasar kita supaya kita bisa melakukan pembenaran melalui Kristus? Bapak dan ibu perlu adanya implikasi kolektif. Ayat-ayat ini juga tentu menekankan bahwa keselamatan tidak hanya untuk satu individu, tapi juga adalah untuk semua orang, adalah untuk orang banyak. Ini mengajarkan kepada bapak dan ibu bahwa kesuksesan bapak dan ibu juga harus membawa manfaat bagi banyak orang, termasuk juga karyawan, pelanggan, dan juga komunitas secara keseluruhan. Nah, di sini juga kita diajarkan bagaimana bapak dan ibu memiliki adanya kehidupan dalam kebenaran. Nah, kita tahu tadi bahwa Abraham dianggap sebagai orang yang benar karena imannya. Demikian juga orang-orang percaya pada saat ini juga dianggap sebagai orang yang benar di hadapan Allah karena iman mereka pada Yesus Kristus. Bapak-bapak dalam sebagai profesional dalam perusahaan penting juga untuk membangun budaya yang berdasarkan pada integritas dan kebenaran. Bapak dan Ibu juga perlu kita bisa melihat di sini adalah pembenaran melalui Kristus. Di sini kita diajarkan bagaimana Kristus diserahkan untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Hal ini tentu menyoroti pentingnya pengorbanan dan juga kebangkitan Kristus sebagai dasar pembenaran kita, dan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kasih dan pengampunan dalam hubungan kita, baik di lingkungan profesional maupun dalam lingkungan pribadi. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu memiliki kekuatan dalam janji Allah. Di sini kita diajarkan Abraham dianggap benar bukan karena tindakannya sendiri, tetapi karena imannya pada Allah yang setia pada janji Tuhan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya percaya pada prinsip-prinsip yang lebih besar dari diri sendiri dalam konteks profesional. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus mengandalkan pada
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kokoh dalam mengambil keputusan dan mempercayai bahwa integritas dan kejujuran akan membawa Bapak dan Ibu pada keberhasilan jangka panjang. Di sini juga diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu menyatakan kebenaran melalui iman. Artinya di sini kita tadi tahu bahwa Paulus menyimpulkan bahwa iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan manusia, tetapi melalui iman kepada Allah dan karya keselamatan yang dilakukannya melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat di Efesus 2 ayat 8 hingga 9 menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini juga kita perlu percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Artinya ketika Abraham mempercayai Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan memanggil segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ini adalah dasar iman Kristen, yaitu adalah kebangkitan Kristus. Nah, di Yohanes 11 ayat 25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kita tadi telah mempelajari Roma 4 ayat 18 hingga 25 ini, bagaimana kita memahami pengertian dari Roma 4 18 25 ini, yaitu kita bisa memberikan suatu inspirasi dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan dalam kehidupan dan juga bisnis. Nah, Bapak dan Ibu di sini diajak untuk memperkuat iman, bertahan. Memperkuat iman, bertahan dalam pengharapan, percaya pada kebenaran Allah, dan mengakui bahwa keselamatan dan keberhasilan sejati hanya berasal dari Allah. Ini juga mengajak Bapak dan Ibu untuk menjalani kehidupan dan memimpin perusahaan dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang kokoh, yang didasarkan pada iman kepada Allah. Di sini juga kita diajarkan Roma 4 ayat 18-25, ini adalah prinsip-prinsip yang apa yang terkandung di dalam Roma tadi, yaitu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Tentu di sini kita diajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat, tidak berputus asa di tengah tantangan, dan mempercayai bahwa dengan Allah dan segala sesuatu mungkin terjadi. Nah, prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan bisnis, yaitu mengambil keputusan dan juga memimpin orang lain. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah terbuka pikiran kami Tuhan. Hanya karena iman ya Tuhan kami dapat melakukannya. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga bijaksana dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Dan selalu mengandalkan Kau di dalam iman kami Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.